Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dalam satu ungkapan ia pernah menyampaikan kepada kita, "Aku telah mengalami berbagai macam kepedihan dan tiada yang lebih pedih selain berharap kepada manusia." Apa artinya, saudaraku? Jikalau hati kita gelisah, hati kita rapuh, hati kita luka, itu disebabkan oleh upaya seorang hamba yang terlalu berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sunan Bonang dalam suatu syairnya menawarkan kepada kita bahwa tombo ati iku 5 perkarane, bahwa cara untuk menyelesaikan kemelut hati, konflik batin, kemerosotan iman adalah dengan selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa menjalankan aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," bahwa sesungguhnya dengan selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan hati penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, bila ada orang mengatakan dengan mengikuti ini, dengan mengikuti itu, dengan minum obat ini mendatangkan ketenangan, maka sesungguhnya merokok, narkoba mendatangkan ketenangan. Bila ada orang mengatakan dengan menaruh harapan kepada seseorang, dengan jatuh cinta kepadanya mendatangkan ketenangan, maka ketahuilah berzina mendatangkan ketenangan. Tapi ingat, itu adalah ketenangan parsial, itu adalah ketenangan temporer, itu adalah ketenangan palsu. Bila di Amerika, di Eropa, mereka membuat rumah-rumah spiritual untuk bermeditasi dengan tujuan untuk mencapai sebuah ketenangan. Ketenangan mereka dapatkan, tapi ketahuilah ketenangan itu adalah ketenangan palsu. Lalu dari manakah datangnya ketenangan itu? Ketenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ketenangan itu adalah hati, dan hati bukan milik manusia. Hati kita, ruh kita, jiwa kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudaraku, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik." Ya Allah, duhai Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikan hati, Engkaulah maha pemilik hati, maka tetapkanlah hati kami agar selalu senantiasa berada dalam agamamu. Kokohkanlah hati kami, tolonglah hati kami agar selalu senantiasa dalam aktivitas apapun, selalu senantiasa mengingatmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita bertanya, siapakah makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah dia yang makan dan minum. Makhluk hidup adalah dia yang menerima respon. Makhluk hidup adalah dia yang gerak. Tapi ingat, itu adalah definisi makhluk dalam konteks biologis. Lalu siapakah makhluk hidup itu? Dalam hadis Nabi sampaikan kepada kita, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit." Bahwa perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah dia yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita miliki niat yang kokoh, komitmen iman hanya selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tidak itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah mati sebelum kita mati.